Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses pencarian dan juga penyelamatan terhadap sejumlah korban yang diduga masih tertimbun longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Aris Setia di lokasi. Ya, selamat pagi Aris. Apa fokus dalam proses pencarian dan penyelamatan di hari ketiga ini? Ya, selamat pagi Jessica dan juga Febrian, tentunya pemirsa Metro TV. Hari ini Minggu 1 Juni 2025 memasuki hari ketiga proses pencarian dan juga penyelamatan terhadap korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon. Dan kami masih memantau sampai dengan saat ini jumlah petugas gabungan baik dari Basarnas, TNI Polri, BPBD Jawa Barat ini masih mempersiapkan untuk digelarnya proses pencarian dan penyelamatan di hari ketiga ini. Dan jika melihat kondisi terkini langsung dari TKP, 6 alat berat, 6 alat eskavator ini disiagakan oleh petugas gabungan untuk membantu proses pencarian dan juga penyelamatan pada hari ini. Dan juga beberapa saat yang lalu kami memantau tim gabungan ini baru saja usai melakukan apel gabungan untuk berkonsolidasi untuk melakukan strategi dalam proses pencarian dan juga penyelamatan pada hari ini. Dan kita ketahui bersama Febrian dan juga Jessica bahwa kemarin 31 Mei 2025 ini petugas gabungan berhasil menemukan 3 jasad korban yang tertimbun longsor di area ini. Dan demikian total sudah ada sebanyak 17 korban meninggal dunia terkait dengan aktivitas tambang yang berada di Gunung Kuda Cirebon ini. Dan saya itu juga dapat kami informasikan untuk fokus pencarian dan juga penyelamatan di hari ketiga ini, Febrian dan juga Jessica, bahwa fokus pada pencarian kali ini adalah untuk mencari korban ini adalah dengan menerjunkan alat berat berupa pemecah batu atau breaker yang diharapkan nanti bila batu ini sudah pecah dan bisa didorong ke bawah, serta selain itu timbunan tanah ataupun pasir yang menumpuk ini juga bisa turun ke bawah, dan diharapkan hal tersebut bisa mempermudah petugas gabungan untuk menemukan jasad ataupun jenazah korban yang masih tersisa. Dan selain itu ada hal yang berbeda. Tadi beberapa saat yang lalu kami sempat melihat ada sejumlah petugas polisi dari unit Satuan K9 Polda Jawa Barat ini menerjunkan 3 satwa anjing pelacak untuk membantu proses pencarian jenazah di hari ketiga ini. Dan selain itu juga jika melihat kondisi terkini saat ini, seperti biasa ini selalu menarik perhatian masyarakat, dan untuk memastikan keselamatan dan juga proses berjalannya pencarian dan juga penyelamatan pada hari ini, tentunya ini petugas gabungan telah memetakan sejumlah area yang memang tidak bisa dilalui masyarakat yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam proses pencarian dan juga penyelamatan. Kami melihat 3 polis lain yang dipasang di area ini. Yang pertama adalah untuk membatasi warga untuk bisa memasuki kawasan area pertambangan ini, dan kemudian di area tengah seperti yang berada di belakang saya ini merupakan area aman yang diperuntukkan bagi para awak media untuk melakukan proses peliputan terhadap aktivitas ataupun kegiatan pencarian dan penyelamatan di lokasi tambang ini. Dan seperti yang sebelumnya juga telah disampaikan oleh Letkol M. Yusron selaku Dandim 0620 Sunan Gunung Jati Sumber Cirebon menyampaikan bahwa kemarin sempat juga ada beberapa kunjungan beberapa pejabat penting, termasuk salah satunya adalah Kapolda Jawa Barat dan juga Gubernur Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bahwa tidak ada arahan secara khusus begitu terkait dengan proses pencarian dan penyelamatan. Namun ditekankan bahwa pihaknya, petugas gabungan, ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan seluruh sumber daya, baik itu manusia maupun alat sendiri, untuk melakukan proses pencarian dan juga penyelamatan. Dan untuk lebih jelasnya berikut kita simak bersama pernyataan Letnan Kolonel
M. Yusron selaku Dandim 0620 Sumberjati terkait dengan fokus pencarian dan juga penyelamatan di hari ketiga ini. Titiknya berpusat di timur atau di dekat batu, ya, di dekat batu yang besar. Rencana besok juga akan kita laksanakan pemecahan batu dengan menggunakan breaker, manakala itu tidak mengganggu ataupun tidak mengakibatkan longsor secara masif. Nah, itu mungkin bisa dilakukan sehingga ketika itu batunya sudah di breaker atau dipecah, itu harapannya bisa didorong ke bawah sehingga untuk tanah pun atau timbunan yang ada di atasnya itu bisa didorong ke bawah. Untuk jenazah harapannya bisa kita temukan. Ya, Gemma dan juga Febrian, selain itu juga untuk mengakomodasi masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi longsor tambang Gunung Kuda ini, petugas gabungan telah mendirikan sejumlah posko. Jika melihat kondisi terkini di area sebelah kiri layar atau di sebelah kanan saya ini, sudah berdiri sejumlah tenda darurat, baik dari BNPB, Basarnas, polisi, dan juga TNI. Di posko darurat tersebut, masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dari aktivitas tambang ini bisa melaporkan secara langsung. Dan seperti diketahui juga, sampai dengan informasi terkini, bahwa untuk total jumlah korban yang masih diduga hilang ataupun tertimbun dalam longsoran tambang Gunung Kuda ini, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah sebanyak 8 orang ini masih dinyatakan hilang atau tertimbun longsor. Dan total untuk korban meninggal dunia ini berjumlah sebanyak 17 orang. Dari proses SAR terakhir yang berlangsung kemarin 31 Mei 2025, 3 jasad korban yang sudah berhasil ditemukan langsung mendapat penanganan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Cirebon. Dan sampai dengan saat ini tentu kami masih menantikan lebih lanjut terkait dengan tindak lanjut dari penanganan 3 jasad korban yang sudah ditemukan tersebut. Dan selain itu juga yang menjadi perhatian khusus terkait dengan aktivitas tambang yang berada di Gunung Kuda, Cirebon ini, bahwa sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, ini Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sudah menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas menutup atau menghentikan izin tambang, aktivitas tambang di lokasi ini. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi Barat akan memastikan untuk menanggung seluruh biaya dari keluarga korban akibat longsoran di Gunung Kuda, Cirebon. Untuk sementara demikian, kembali ke Gemma dan Febrian di studio. Baik Aris, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.